Pemirsa, turnamen sepak bola yang digelar di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berujung ricuh. Puluhan supporter terlibat baku hantam dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Turnamen sepak bola yang digelar di lapangan desa Jambesari, Darussolah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Selasa sore berakhir ricuh. Puluhan supporter saling pukul dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Belum diketahui pasti asal mula terjadinya kericuhan karena tiba-tiba massa supporter masuk ke lapangan dan langsung mengejar seorang pemain sepak bola. Mereka pun langsung mengeroyok pemain tersebut. Diketahui kegiatan ini merupakan turnamen sepak bola antara klub sepak bola sekolah SMK melawan klub sepak bola bernama Raja Sawit. Usai video kerusuhan ini viral di media sosial, belum ada pernyataan resmi dari penyelenggara acara. Sejumlah pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat razia, petugas juga menyita puluhan botol minuman keras dari warung jamu dan tempat hiburan malam. Satu persatu kamar hotel di Pandeglang, Banten dirazia petugas. Petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar hotel. Petugas memeriksa identitas penghuni kamar hotel. Pasangan yang terjaring razia bukan suami istri karena memiliki alamat KTP yang berbeda. Selain merazia sejumlah kamar hotel, petugas juga menyisir warung jamu dan sejumlah tempat hiburan malam. Petugas menemukan puluhan botol miras dari toko penjual jamu. Petugas juga menemukan sejumlah botol miras yang disimpan di atas genteng tempat karaoke. Pengelola ini ada 3, jadi kita sistem kontrak. Bapak di sini usahanya apa aja, Pak? Karaokean. Iya. Izinnya bagaimana, Pak? Itu tadi kembali ke laptop ini. Iya. Izinnya ada, yang saya tahu itu ada. Kalau itu pasti ada. Cuman kalau udah izinnya itu masih berlaku sampai sekarang, saya enggak persis ingat tanggalnya. Izinnya ada, kalau itu ada. Sedikitnya 75 botol minuman keras dengan berbagai merek disita petugas Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Banten. Para pemilik warung dan tempat hiburan malam didata dan diberikan teguran agar tak lagi menjual miras. Banyak sekali yang kita temukan, tapi juga ada yang memang warung yang berizin. Tapi yang tidak berizin, tetap kita akan lakukan penertiban karena ini tidak diperbolehkan untuk menjual minuman yang memang sudah diatur dalam ketentuan. Seluruh minuman keras yang tidak memiliki izin disita untuk dimusnahkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat selalu menjadi primadona tujuan wisata warga ibu kota dan juga sekitarnya. Untuk antisipasi kemacetan, Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap menuju jalur Puncak Bogor. Satlantas Polres Bogor kembali menerapkan sistem ganjil genap menuju arah Puncak Bogor. Hal ini dilakukan mengingat hari ini merupakan hari libur nasional yang biasanya akan terjadi penumpukan kendaraan. Penerapan ganjil genap pun sudah diberlakukan sejak kemarin pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berlaku sampai hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pada hari libur kali ini pun untuk situasi arus lalu lintas kawasan Puncak Bogor pagi hari terpantau ramai lancar. Sementara sistem buka tutup jalur akan berlaku situasional. Kita akan pantau bagaimana informasi terkini dari jalur Puncak Bogor bersama rekan kami Nata Arman di sana. Selamat siang Nata, apakah terjadi kepadatan wisatawan di sana? Baik Deta dan juga pemirsa, terkait dengan arus lalu lintas di kawasan
Simpang Gadok Puncak Bogor pada siang hari ini berbeda seperti tadi pagi hari, yang dimana pada siang hari ini sudah mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas, dan memang terkait dengan untuk mengantisipasinya pihak dari kepolisian juga memberlakukan sistem ganjil genap, yang dimana untuk ganjil genap sendiri saat ini berlaku tidak hanya untuk kendaraan roda 4 saja, namun berlaku juga untuk pengendara roda 2. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi lebih lanjut, saat ini sudah bersama saya Ibtu Ketut selaku KBO dari Polres Bogor. Selamat siang Pak. Ya. Pak, terkait dengan situasi arus lalu lintas saat ini, kira-kira untuk data yang sudah diputarbalikkan sudah berapa kendaraan Pak? Ya baik, selamat siang. Dapat saya laporkan ke situasi arus saat ini seputar Gadok. Memang arus dibandingkan dengan Sabtu itu saat ini normal. Namun kami dari Satlantas Polres Bogor bersama gugus tugas Kabupaten Bogor, yang pertama kita melaksanakan genap ganjil, pengecekan kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan nopolnya kita putar balik. Kemudian Satlantas Polres Bogor melaksanakan CB rekayasa. Rekayasa ini kita laksanakan apabila arus yang dari atas itu padat, nanti kan kita laksanakan one way kurang lebih di jam 12.30 atau di jam 12 kita laksanakan one way ke arah Jakarta. Baik, untuk saat ini kan situasi ini semakin siang ini semakin ramai ya, tidak seperti tadi pagi. Nah, untuk saat ini kira-kira apakah akan dilakukan sistem one way secepatnya Pak? Jadi untuk one way kita akan melaksanakan one way yang ke bawah. Saat ini memang ada kepadatan yang ke arah atas, namun tidak begitu panjang karena terlihat di depan situ sudah habis kendaraan yang menuju ke arah puncak. Sehingga kita nanti akan kita persiapan untuk one way ke arah Jakarta. Demikian. Kemudian untuk personil yang dikerahkan untuk mengatasi kemacetan yang ini Pak, kira-kira berapa jumlahnya? Kami dari Satlantas Polres Bogor menerjunkan kurang lebih 250 personil yang diterjunkan mulai dari Simpang Gadok sampai dengan Rindu Alam untuk mengantisipasi pada liburan kali ini. Ya. Nah, kemudian untuk para kendaraan bermotor nih yang misalnya dia melewati jalur tikus sehingga plat nomor tidak sesuai bisa lolos, itu apa tindak lanjutan apa dari kepolisian? Kami seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kita hanya pengecekan di seputar Gadok. Kalaupun misalkan sudah bisa lolos itu tidak bisa naik seperti biasa. Namun di titik-titik ataupun di pos-pos itu tetap anggota pemantauan. Apabila ditemukan tentunya akan diputar balik kembali ke arah Jakarta. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi diberikan. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwasannya terkait dengan situasi arus lalu lintas memang untuk ini bersifat situasional, dan memang apabila terus terjadi lonjakan-lonjakan volume kendaraan meskipun saat ini masih dikatakan normal, namun apabila terus melonjak maka diskresi pihak polisian akan berlakukan sistem satu arah atau buka tutup jalur. Kemudian untuk plat nomor kendaraan sendiri memang didominasi plat nomor kendaraan B atau dari Jakarta, karena memang kawasan Puncak Bogor ini merupakan salah satu lokasi favorit terutama bagi warga ibu kota yang ingin menghabiskan waktu liburnya untuk bersekedar berekreasi baik itu bersama dengan keluarga maupun anak-anak, sehingga meskipun saat ini sudah kembali diizinkan untuk melakukan aktivitas berlibur, tentunya penerapan protokol kesehatan juga harus selalu diberlakukan guna pencegahan virus COVID-19 terutama di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, kembali ke studio Deta. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan petugas haji Indonesia telah siap berangkat ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, petugas harus mengikuti berbagai rangkaian bimbingan teknis termasuk tes PCR sebagai protokol kesehatan. Berapa ratus petugas haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum berangkat dan bertugas, petugas terlebih dahulu mendapat pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede. Untuk kelompok kerja Madinah dan juga bandara berangkat pada awal Juni ini, dan di asrama haji ini mereka mendapat pembekalan dan juga sejumlah rangkaian mulai dari swab PCR, kelengkapan berkas hingga administrasi, dan nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebagai bagian penyelenggaraan ibadah haji, ratusan petugas haji yang akan ditempatkan di bandara dan Madinah telah memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Rangkaian pertama usai bimbingan teknis adalah tes PCR. Hal ini dilakukan untuk memastikan petugas yang berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi prima dan negatif COVID-19. Usai tes PCR, petugas akan mendapat gelang identitas yang harus digunakan selama di Tanah Suci. Langkah berikutnya adalah penimbangan koper. Bagi petugas maupun jemaah, berat maksimal koper bagasi adalah 25 kg. Sejumlah barang yang dilarang masuk kabin antara lain cairan berlebih maupun yang membahayakan penerbangan. Petugas haji yang akan melayani jamaah gelombang 1 langsung dilepas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif. Tentu saja
tidak mudah ya. Tapi alhamdulillah ada juga kita mengundang petugas yang berpengalaman, pengertian mereka bisa juga memetakan situasi. Kita gabung dengan petugas yang baru. Nah, jadi mudah-mudahan nanti isu kesehatan tetap terjaga ya, protokol di sana. Kemudian juga bagaimana menerapkan prosedur-prosedur. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah akan bertugas selama 76 hari ke depan. Nantinya petugas daerah kerja Madinah lah yang melayani jemaah calon haji gelombang pertama di Tanah Suci. Dari Jakarta, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Sementara itu, vaksin COVID-19 lengkap 2 dosis menjadi salah satu syarat yang diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah calon haji tahun ini. Dari total 100.051 calon haji Indonesia, belum semua yang sudah divaksin lengkap. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan vaksin lengkap yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua serta vaksin meningitis. Pada pertengahan Mei lalu, Kemenkes mencatat calon haji Indonesia yang sudah mendapat vaksin COVID-19 dosis 1 dan 2 baru mencapai 76%. Namun di akhir Mei sudah naik mencapai 95%. Kementerian Kesehatan mendorong jemaah calon haji untuk melengkapi vaksinasi dengan booster. Dari vaksin dosis 1 dan 2. Kemudian kita juga supaya imunnya lebih tinggi lagi, kita dorong kalau sudah dosis 2 ya kita booster. Booster pun sudah sampai 74% yang booster. Itu jadi kalau di Arab Saudi yang menjadi syarat masuk ke sana itu 2 dosis. Jadi kita dorong 100% 2 dosis. Sekarang baru sudah mencapai 95%. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pengurus Dewan Pers periode 2022-2025 menggelar lawatan pertamanya ke MNC Media. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pers menaruh perhatian penuh terhadap perkembangan digital yang berubah tatanan industri media. Pengurus Dewan Pers periode 2022-2025 yang dikomandoi Azumardi Azra bersilaturahmi dengan media nasional, salah satunya MNC Group. Disambut hangat oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, jajaran pengurus Dewan Pers memaparkan visi, misi, serta strategi mengembangkan digitalisasi industri media tanah air. Kalau Dewan Pers sendiri ingin mengembangkan Dewan Pers yang lebih inklusif, sehingga kemudian media-media yang dikembangkan oleh MNC yang berbasis yang digital, yang berbasis web, itu kita ikut di dalam mendorong misalnya saja hak-haknya, misalnya kedaulatan medianya dan sebagainya. Kita tahu dulu mengatur media cetak. Sekarang media cetak sudah banyak beralih ke portal, ke online. Tentunya kita harus mendukung Dewan Pers juga mengatur portal-portal ini, bukan mengatur kontennya saja, mengatur semuanya, ya, sehingga portal itu bisa tertib, portal itu bisa sehat, portal itu bisa bagus, bisa tumbuh ya untuk kepentingan nasional. Dewan Pers menyambut positif pergeseran media ke arah digital. Digitalisasi media akan memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Namun arus digital ini harus diimbangi dengan kualitas jurnalis agar tidak terjadi pelanggaran kode etik pers yang berdampak buruk pada kestabilan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menuju Berau, Kalimantan Timur untuk menikmati keindahan bawah laut di Pulau Derawan. Tetaplah bersama kami.